Kintamani Channel sebagai channel edukasi uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mempelajari numismatik atau uang kuno. Pada video ini akan diuraikan beberapa alasan kenapa koin dan uang kertas perlu digrading atau ditentukan tingkat kondisinya. Yang pertama, perlu diketahui bahwa setiap koin atau uang kertas mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Tingkatan kondisi atau grade pada mata uang dari yang terendah yang disebut poor dan yang tertinggi disebut UNC atau uncirculated. Lihat di layar. Saya berikan contoh dua level kondisi atau grade di antara terendah dan tertinggi tersebut. Misal kondisi very fine pada koin. Jika koin mempunyai detail kira-kira 75% dari koin aslinya, maka dapat dikatakan kondisi very fine atau VF. Banyak tanda-tanda bahwa koin tersebut telah digunakan, di mana pada beberapa bagian mungkin terdapat detail yang agak sedikit rata, namun detail secara keseluruhan dan tulisan-tulisannya masih sangat jelas terbaca. Sedangkan ada level misalnya apa yang disebut grade extra fine atau XF. Koin dengan kondisi XF memperlihatkan hanya sedikit tanda-tanda bahwa koin tersebut telah digunakan atau detail koin masih 90-95% dari kondisi aslinya. Dari dua contoh koin dengan grade XF misalnya, mungkin seseorang akan mengatakan grade VF plus atau bahkan VF. Sedangkan menurut pengamatan saya yang saya lakukan secara hati-hati, menilai koin tersebut adalah grade XF atau extra fine. Perbedaan penetapan level kondisi atau grade ini akan membedakan harga koin tersebut. Nah, kembali kepada istilah grading, adalah suatu proses untuk menentukan kondisi sebuah koin atau uang kertas dan sebagai aspek penting dalam dunia numismatik. Kemampuan menggrading sebuah koin ataupun uang kertas adalah suatu keahlian yang sangat penting untuk dikembangkan dan memerlukan waktu yang relatif cukup lama untuk benar-benar bisa menguasai cara memberikan grade atau tingkat kualitas pada koin atau uang kertas. Pada dasarnya menentukan grade pada koin maupun uang kertas bukan merupakan proses saintifik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak menjamin orang berbeda menghasilkan grade yang sama pada koin yang sama. Kesimpulannya bahwa grading sangat subjektif sekali, walaupun dalam prosesnya menggunakan metode yang telah ada. Grading juga sebagai langkah untuk menjembatani antara pembeli dan penjual yang sama-sama menyetujui tingkat kondisi atau grading pada mata uang tertentu yang ditransaksikan. Dengan kata lain, mungkin suatu koin dinilai sebagai grade very fine atau VF karena terlihat usang, sementara pihak lain menilai sebagai extremely fine atau XF karena dengan alasan walaupun usang tapi dinilai semua desain detailnya tampak bagus. Untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang grading ini, bisa nonton video lainnya dengan judul Kunci Kesuksesan Bermain di Uang Kuno. Silahkan buka di daftar video Kintamani. Saya sarankan setelah melihat video ini, silahkan lihat video tersebut. Pesan saya agar memperdalam terus pengetahuan tentang cara menentukan kondisi pada mata uang, karena kemampuan menggrading sangat-sangat penting dimiliki oleh seorang numismatis. Selanjutnya, faktor kedua perlunya digrading adalah untuk menentukan tingkat harga. Adalah sangat manusiawi sekali bahwa seseorang lebih menyukai koin atau uang kertas yang terlihat bagus dengan kualitas yang bagus pula. Suatu hal yang sudah tertanam pada diri kolektor adalah kualitas suatu barang. Oleh karena itu, secara ekstrim bisa dikatakan bahwa seseorang akan memilih koin yang used dan somplak di pinggir misalnya, daripada koin used, utuh, tapi sangat usang dan tidak terlihat detail desainnya. Dengan standar penilaian terhadap suatu koin atau grading koin yang diakui secara de facto oleh masyarakat numismatis dunia, maka secara otomatis bisa ditentukan pada suatu koin tertentu mempunyai tingkatan kondisi atau grade tertentu
Dan bagi koin yang memiliki tingkat grade yang lebih tinggi atau lebih bagus, akan mempunyai tingkat harga yang lebih tinggi pula. Dikarenakan jumlah jenis tertentu tidak akan pernah bertambah sejak diproduksinya, kecuali pada kasus tertentu, sehingga dapat dikatakan mempunyai tingkat supply yang pasti pada jumlah tertentu. Karena mata uang yang dicetak tentunya dipergunakan dalam transaksi, sehingga menjadi semakin usang, dan tentunya semakin dihindari oleh kolektor, karena bagi kolektor cenderung akan mengkoleksi atau membeli barang dengan kondisi bagus. Oleh karena itu, berdasar hukum supply demand, maka akan menjadikan koin yang berkondisikan lebih bagus akan mempunyai harga lebih tinggi tentunya. Faktor ketiga adalah grading populasi. Terlihat di layar, dicontohkan data populasi untuk uang kertas Indonesia yang diambil dari data populasi report dari lembaga grading PMG, Paper Money Guarantee. Bagi yang belum pernah mendengar apa itu PMG, adalah lembaga independen sebagai pihak ketiga yang memberikan penilaian atau grade pada uang kertas. Begitu juga NGC sebagai lembaga grading untuk koin. Lembaga ini berkantor pusat di Amerika Serikat dan salah satu lembaga grading yang diakui masyarakat numismatik dunia, selain lembaga grading yang disebut PCGS. Perhatikan dan amati data di layar secara seksama. Pada suatu kondisi di mana komunitas numismatik menyepakati ketentuan-ketentuan grading, masyarakat numismatik atau kolektor, dan juga para pedagang bisa mendapatkan informasi tentang berapa banyak jumlah mata uang jenis tertentu pada tingkatan grading tertentu, sehingga bisa dianalisa berapa banyak yang kemungkinan tersedia untuk kolektor atau pembeli. Proses demikian disebut data populasi, dan dengan data populasi tersebut, antara masyarakat numismatik atau kolektor dan pedagang akan dapat menentukan tingkat harga pada suatu koin atau uang kertas tertentu dan pada tingkatan kualitas atau grade tertentu pula. Walaupun data grading populasi yang disediakan pihak ketiga sebagai lembaga grading tidak sepenuhnya akurat mewakili populasi barang yang ada di dunia atau supply, tapi paling tidak dengan data populasi yang ada bisa menjadikan acuan atau rujukan secara global mengenai populasi suatu item tertentu pada grade tertentu. Dapatlah disimpulkan sesuai topik dalam video ini bahwa kenapa koin dan uang kertas perlu di-grading. Terdapat 3 faktor, yaitu 1. Penentuan level kondisi atau grade pada koin dan uang kertas sebagai langkah untuk menjembatani antara pembeli dan penjual yang sama-sama menyetujui tingkat kondisi atau grading pada mata uang tertentu yang ditransaksikan. Faktor kedua, untuk menentukan tingkat harga pada level kondisi tertentu. Dan faktor ketiga, dengan grading populasi yang biasanya disediakan pihak ketiga, seperti lembaga grading NGC, PCGS, ataupun PMG, masyarakat numismatik atau kolektor, dan juga para pedagang, bisa mendapatkan informasi tentang berapa banyak jumlah mata uang jenis tertentu pada tingkatan grading tertentu. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.